Studio Lovers, sejatinya Ridwan Kamil lebih dulu dikenal sebagai arsitek andal ketimbang sebagai wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat. Nah, salah satu objek karya arsitektur sentuhan Ridwan Kamil adalah masjid yang tidak konvensional dengan karya arsitektur masjid pada umumnya. Hal tersebut membuat Ridwan Kamil diapresiasi di kancah internasional. Setidaknya ada 3 masjid yang Ridwan Kamil rancang masuk nominasi masjid dengan arsitektur terbaik di Arab Saudi. Ketiga masjid tersebut yaitu Masjid Al-Irsyad Padalarang, Masjid Al-Safar Purbalenyi, dan Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, tidak hanya itu, berikut ini ada beberapa masjid yang megah rancangan Ridwan Kamil. Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar. Studio Lovers, dari namanya saja Masjid Kubah 99 Asmaul Husna dikelilingi oleh kubah yang berjumlah 99. Lokasi masjid ini pun cukup strategis karena berada di kawasan reklamasi Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, luas bangunan masjid ini yakni 72 kali 45 meter persegi dan terdiri dari 3 area. Area pertama adalah ruangan sholat dengan kapasitas sekitar 3.880 jemaah. Area kedua adalah ruangan mezzanine dengan kapasitas 1.005 jemaah. Nah, area ketiga adalah pelataran suci dengan kapasitas 8.190 jemaah. Tempat ibadah ini pun kerap menjadi wisata religi. Nah, selain itu, spot foto di luar masjid begitu memukau sembari melihat matahari terbenam. Masjid Raya Al-Azhar Bekasi. Studio Lovers, Masjid Raya Al-Azhar Sumarekon Bekasi yang dirancang Ridwan Kamil ini terinspirasi dari Ka'bah. Nah, masjid yang dirancang tanpa kubah ini nih memang tampak sederhana tetapi menampilkan kesan yang mewah. Lalu, agar tetap tampak sebagai rumah ibadah umat Islam, Ridwan Kamil menandainya dengan membangun menara dan meletakkan kubah kecil laksana bawang di atas menara. Masjid ini juga didesain tanpa jendela. Nah, meskipun begitu, udara tetap bisa keluar masuk lewat lubang ventilasi. Kalimat tauhid la ilaha illallah juga terpampang di masing-masing blok masjid. Nah, masjid terdiri dari 2 lantai. Dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi dengan luas total bangunan 1.320 meter persegi. Tempat ibadah ini nih mampu menampung sampai 1.500 jemaah. Nah, selain menjadi tempat ibadah Studio Lovers, Masjid Raya Al-Azhar Sumarekon Bekasi ini sering juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. Masjid Raya Asmaul Husna Serpong. Studio Lovers, selanjutnya ada Masjid Raya Asmaul Husna yang berada di tengah kompleks Gading Serpong, tepatnya di Jalan Raya Kelapa II nomor 31, Kabupaten Tangerang, Banten. Masjid ini terletak di belakang Sumarekon Mall Serpong. Masjid rancangan Ridwan Kamil ini dibangun pada tahun 2011 dan rampung pada tahun 2013 silam. Nah, di Masjid Raya Asmaul Husna ini terdapat kaligrafi yang menghiasi dinding-dinding masjid. Adapun Masjid Asmaul Husna dirancang oleh Ridwan Kamil sebelum menjabat sebagai wali kota Bandung. Masjid Raya Sumatera Barat. Studio Lovers, pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang pun tidak lepas dari sentuhan brilian Ridwan Kamil. Desain masjid ini diarsiteki Urban Indonesia, yakni konsultan arsitektur asal Bandung yang didirikan oleh Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil terinspirasi dari kain yang terbentang pada kisah 4 suku Quraisy Mekah yang bertikai. Nah, saat itu masing-masing kabilah merasa paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad di sudut Ka'bah setelah direnovasi.
Hasilnya, desain tersebut dibuat dengan mengkombinasikan latar kisah tersebut dengan kekhasan Minang. Nah, bentuk sudut lancip Masjid Raya Sumbar mewakili atap bergonjong seperti rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Wah, tampak elegan ya Study Lovers. Masjid Al-Irsyad Padalarang. Study Lovers, Masjid Al-Irsyad terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan rampung pada tahun 2010 lalu. Masjid yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil ini dibangun di atas lahan 1.871 meter persegi dan bisa menampung 1.500 jemaah. Masjid dengan arsitektur super keren ini Study Lovers banyak meraih penghargaan internasional. Lagi-lagi, Ridwan Kamil pun menciptakan masjid ini mirip Ka'bah. Masjid yang tidak ubahnya 4 persegi panjang, di mana tiap sisinya bertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah dalam huruf hijaiyah. Dinding masjid juga terbuat dari bata yang bertujuan sebagai ventilasi udara yang disusun sehingga membentuk tulisan La ilaha illallah. Bagian interiornya juga cukup unik. Area mimbar dibuat terbuka dan ada kolam dengan ornamen bola besi bertuliskan Allah. Pemandangan yang tidak biasa ini menumbuhkan ketenangan dalam beribadah Study Lovers. Masjid Al-Safar, Rest Area Kilometer 88 Tol Purbalenyi. Study Lovers, Masjid Al-Safar juga dirancang oleh Ridwan Kamil yang diresmikan pada tahun 2016. Lokasinya berada di kawasan Rest Area Kilometer 88 Tol Purbalenyi. Masjid ini memiliki desain unik karena berbentuk seperti lipatan origami. Nah, masjid dengan kapasitas 1.200 jemaah ini sempat masuk ke dalam nominasi Abdullah Al-Fozam Award, sebuah ajang penghargaan yang menampilkan desain dan karya masjid di negara-negara berpenduduk muslim. Nah, meskipun demikian, masjid ini Study Lovers sempat menuai kontroversi sebab dianggap seperti dipenuhi simbol-simbol Illuminati dan mata satu. Masjid Merapi Baitur Rahim. Study Lovers, Masjid Baitur Rahim atau biasa disebut sebagai Masjid Merapi, salah satu mahakarya dari Ridwan Kamil. Masjid ini berlokasi di Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Uniknya nih, masjid ini dibangun dari susunan batako yang bahan bakunya adalah hasil abu letusan Gunung Merapi. Konsep bangunan masjid ini adalah permainan bayangan yang menciptakan banyak bukaan kecil, baik di dinding dan di atas masjid. Bukaan-bukaan tersebut membuat cahaya dan udara bebas masuk ke dalam masjid. Keren ya Study Lovers? Masjid Jami Darussalam Tanah Abang. Study Lovers, Masjid Jami Darussalam beralamat di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, masjid ini sering disebut sebagai Masjid Segitiga Tanah Abang sebab bangunannya berbentuk segitiga. Ruangan utama masjid ini ada di bagian atas, lengkap dengan mimbar dan dinding yang dihiasi kaligrafi. Elegan ya Study Lovers? Nah, masjid ini dirancang oleh Ridwan Kamil bersama Urban, biro arsitektur yang ia dirikan bersama rekan-rekannya pada tahun 2012 lalu. Masjid Gaza, Palestina. Study Lovers, Ridwan Kamil tidak hanya mengarsiteki masjid di Indonesia, tetapi juga di Gaza, Palestina. Ridwan Kamil turut menyumbangkan desain dalam pembangunan Masjid Gaza, Palestina. Rumah ibadah untuk umat Islam ini sebelumnya hancur lebur karena serangan Israel pada tahun 2014 lalu. Nah, berkat kerjasama dengan Lembaga Aman Palestina, masjid tersebut kembali berdiri kokoh dan diresmikan pada tahun 2021 lalu. Nah, posisi masjid berdiri megah menghadap ke pantai. Bangunan masjid ini didominasi oleh warna putih, terdiri dari 2 bangunan dan 1 menara,
Secara filosofis, menara masjid ini menunjukkan hubungan dengan pencipta, sedangkan kedua bangunan lainnya menunjukkan hubungan dengan manusia dan alam. Masjid ini terdiri dari 3 lantai yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai rumah ibadah, tetapi juga dijadikan juga sebagai pusat pendidikan bagi penghafal Al-Quran. Sangat bermanfaat ya kehadirannya Study Lovers. Masjid Al-Mumtaz. Study Lovers, terakhir nih ada Masjid Al-Mumtaz yang berada di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wilayah ini merupakan kampung halaman dari keluarga Ridwan Kamil. Nah, penamaan Masjid Al-Mumtaz oleh Ridwan Kamil ini didedikasikan untuk mendiang putranya Emeril Khan Mumtaz yang akrab disapa Eril. Sungguh ayah panutan ya Study Lovers. Nah, makam Eril sendiri berada di Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan yang terletak di samping Masjid Al-Mumtaz. Nah, nama Al-Mumtaz bermakna yang paling baik. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang 10 masjid megah yang dirancang oleh Ridwan Kamil. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.